Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, di mana disusun oleh saya sendiri, yaitu Alfanisa Azahar. Nah, pada persamaan kuadrat ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua, jenis-jenis persamaan kuadrat. Dan yang ketiga yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, di mana bentuk umum persamaan kuadrat adalah suatu bentuk persamaan yang berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c elemen bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Di mana di sini x merupakan variabel, a dan b merupakan koefisien dari variabel x, dan c merupakan konstanta. Nah, di mana di sini nilai a ini tidak boleh sama dengan 0, dan x di sini merupakan variabel, a dan b merupakan koefisien dari variabel x, dan c merupakan konstanta. Nah, selanjutnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana persamaan kuadrat itu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, dan pangkat tertinggi yang variabelnya adalah 2. Nah, di mana di sini kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, di mana ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 memiliki hubungan terbuka yang mempunyai hubungan sama dengan, dan pangkat tertinggi yang variabelnya adalah 2, di mana variabel yang kita sebut tadi yaitu x memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, contohnya di sini 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Ya, karena di sini a tidak sama dengan 0 atau a sama dengan 3, b sama dengan 2, dan c sama dengan 5. Dan juga memiliki hubungan sama dengan, yaitu 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0, dan mempunyai variabel pangkat tertinggi adalah 2. Nah, contoh kedua, 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Iya, karena a merupakan 2, b sama dengan 3, dan c sama dengan 0. Kenapa disebut ini persamaan kuadrat? Karena memiliki hubungan sama dengan dan memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga, x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Apakah ini disebut persamaan kuadrat? Ya, karena di sini memiliki x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 memiliki hubungan sama dengan dan mempunyai pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Maka di sini dapat diketahui a sama dengan 2, b sama dengan 0, dan c sama dengan 4. 4x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Jawabannya tidak, karena jawabannya yaitu bukan persamaan kuadrat. Karena di sini dia memiliki sama dengan, iya, karena dia tidak memiliki pangkat variabel tertingginya 2, karena di sini 4x ditambah 7 hanya memiliki pangkat variabel tertingginya yaitu 1. Karena itulah dia tidak termasuk ke dalam
persamaan kuadrat. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, jenis-jenis persamaan kuadrat ini ada dua. Yang pertama yaitu persamaan kuadrat lengkap, di mana persamaan kuadrat lengkap ini memuat A, B, dan C tidak sama dengan 0. Contohnya di sini, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jika kita ketahui bahwa A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan 4. Karena di sini A yaitu 2, B yaitu min 3, dan C yaitu 4. Dia memuat, persamaan kuadrat lengkap ini memuat A, B, dan C tidak sama dengan 0. Karena di sini A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan min 4, tidak memuat salah satu, tidak memuat 0, maka merupakan persamaan kuadrat lengkap. Nah, yang kedua yaitu persamaan kuadrat tidak lengkap. Persamaan kuadrat tidak lengkap ini bila salah satu dari B atau C sama dengan 0, sedangkan A tidak sama dengan 0. Contohnya di sini, 3x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Nah, di sini A-nya merupakan 3, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Kenapa merupakan persamaan kuadrat tidak lengkap? Karena di sini 3x kuadrat ditambah x sama dengan 0, maka nilai C di sini 0. Dari situlah persamaan kuadrat ini disebut dengan persamaan kuadrat tidak lengkap, karena dari B atau C sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 0 karena di sini A sama dengan 3. Nah, yang ketiga yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini, kita ada mempunyai 3 cara. Yang pertama yaitu menentukan akar-akar PK. Akar PK atau persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan adalah pengganti nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut menjadi benar. Akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama, memfaktorkan, yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC atau sering disebut dengan rumus kuadrat. Nah, yang pertama yaitu memfaktorkan, di mana di sini persamaan kuadrat dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian, ruas kiri dinyatakan dalam bentuk perkalian 2 faktor. Untuk A sama dengan 1 dapat dinyatakan dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana kita pada pengertiannya, persamaan kuadrat dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian, ruas kirinya dinyatakan dalam bentuk perkalian 2 faktor. Nah, di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk perkalian 2 faktor, yaitu X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Nah, maka di sini kita dapatkan X kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah PQ ini, yaitu dari perkalian X ditambah P dikali X ditambah Q, perkalian silang X dikali X dikali Q, P dikali X, dan P dikali Q. Maka kita dapatkan X kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah PQ sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah P ditambah QX ditambah PQ sama dengan 0. Di sini kita keluarkan X-nya. Nah, jadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Persamaan X kuadrat ditambah P ditambah QX
ditambah PQ sama dengan 0 ini sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk itu P dan Q yaitu P dan Q yaitu B, P dikali Q yaitu C. Jadi, kita dapat dua persamaan di mana P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh, di mana contohnya di sini X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan faktornya. Nah, di sini kita ketahui bahwa P ditambah Q sama dengan B, maka nilai B di sini adalah 5. Yang kedua yaitu P dikali Q sama dengan C, di mana nilai C di sini yaitu 6. Nah, untuk memfaktorkannya, pertama kita cari pasangan nilai P dan Q yang mungkin. Di mana nilai P dan Q yang mungkin, pertama, jika dikalikan, maka hasil perkalian itu merupakan nilai dari C. Jika dikalikan, maka hasil perkalian itu adalah C, di mana di sini nilai C sama dengan 6. Nah, untuk itu P dikali Q sama dengan 6, maka cari perkalian dua angka yang hasilnya 6. Nah, di sini kita cari P dikali Q sama dengan 1 dikali 6 yaitu 6. P dikali Q sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka langkah selanjutnya yaitu kita lihat dari perkalian dua angka tersebut ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B yaitu P ditambah Q sama dengan B sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini P dikali Q 1 dikali 6 sama dengan 6. Apakah jumlahnya 5? Tidak. Di sini P dikali Q sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Apakah 2 ditambah 3 yaitu 5? Iya. Nah, untuk itu kita dapat bahwa P dikali Q sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan ketika dijumlahkan, P ditambah Q sama dengan 2 ditambah 3 yaitu 5. Sehingga kita dapatkan P ditambah Q sama dengan B sama dengan 5 yaitu 2 ditambah 3 dan P dikali Q yaitu 2 dikali 3. Nah, jadi faktornya adalah X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Jika kita istilahnya dipindah ruaskan, maka X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Nah, untuk yang tadi yaitu untuk A sama dengan 1. Sekarang untuk A tidak sama dengan 1. Dapat dinyatakan dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Difaktorkan dalam bentuk AX ditambah M dikali dengan X ditambah N per A. Nah, jika kita samakan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan AX ditambah M dikali X ditambah N per A, maka AX kuadrat ditambah NX ditambah MX ditambah MN per A yaitu AX kuadrat ditambah N ditambah M dikali X ditambah MN per A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX ditambah M dikali X ditambah N per A. Nah, contohnya di sini 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12 sama dengan 0. Untuk supaya A-nya sama dengan 1, karena di sini contoh yang tadi untuk A tidak sama dengan 1, kita jadikan terlebih dahulu A-nya sama dengan 1, maka sama-sama kita bagi 2. Nah, di sini kita bagi 2.
yaitu 2x kuadrat kita bagi 2x kuadrat kita bagi dengan 2, 2x kita bagi dengan 2, 12 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya x kuadrat dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita cari dua angka tadi, yaitu jika dijumlahkan atau P ditambah Q sama dengan B, yaitu jumlahnya min 1. Sorry, di sini sebenarnya itu min 1. Nah, dan ketika kita kalikan hasilnya yaitu min 6. Nah, di sini min 6. Maka kita dapatkan di sini pasangan nilai P dan Q yang mungkin. Pertama, jika dikalikan maka hasil perkalian itu merupakan nilai dari C, di mana P dikali Q sama dengan min 6. Maka cari perkalian dua angka yang hasilnya min 6. P dikali Q sama dengan min 1 dikali 6 menghasilkan 6, atau P dikali Q yaitu 2 dikali min 3 adalah min 6. Nah, selanjutnya kita lihat dari perkalian dua angka tersebut ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, di mana nilai B di sini adalah min 1. Nah, maka P ditambah Q sama dengan, maka kita ambil yaitu P ditambah Q, P dikali Q sama dengan 2 dikali min 3. Kenapa? Karena jika kita ambil 1 dikali 6, jika kita jumlahkan maka menghasilkan 5. Karena di sini kita perlukan untuk ketika dijumlahkan menghasilkan min 1. Maka kita ambil untuk dua angkanya yaitu 2 dan min 3. Nah, selanjutnya P ditambah Q yaitu 2 ditambah min 3. P dikali Q yaitu 2 dikali min 3. Jadi faktornya adalah X ditambah 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Nah, yang kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Di mana di sini melengkapkan kuadrat sempurna pada akar persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4, yaitu X sama dengan akar 4. Maka nilai X plus minus 2. Jika kita cari akar-akarnya, maka menghasilkan X1 sama dengan 2, dan X2-nya sama dengan min 2. Jadi, dapat kita simpulkan, jika X kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan nilainya positif atau X sama dengan nilainya negatif. Nah, yang kedua, akar persamaan kuadrat X ditambah 5 kuadrat sama dengan 16, di mana di sini X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. X ditambah 5 sama dengan akar 16. X ditambah 5 sama dengan plus minus 4. X sama dengan plus minus 4 dikurang 5. Maka nilai X1 di sini yaitu plus 4 dikurang 5 menghasilkan min 1, atau min 4 dikurang 5 menghasilkan min 9. Jadi, di sini dapat disimpulkan jika X ditambah A dikuadratkan sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A bilangan real, maka X sama dengan min A ditambah nilai dari titik-titik tersebut, atau X sama dengan plus A dikurang dengan min A dikurang dengan angka tersebut. Nah, selanjutnya akar persamaan kuadrat A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Contohnya di sini X ditambah 5 dikuadratkan, maka menghasilkan, jika kita ubah
ke dalam bentuk A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat menghasilkan A-nya di sini yaitu X, maka kita ganti A-nya sama X, maka X kuadrat ditambah 2, A-nya di sini yaitu X, 2 dikali X, B-nya yaitu 5, maka 2 dikali X dikali 5 ditambah B dikuadratkan, B-nya 5 yaitu 5 kuadrat. Nah, sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Jika dibalikkan, maka A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B dikuadratkan. Contohnya di sini, X kuadrat ditambah 12X ditambah 36. Nah, di sini kita ketahui bahwa A-nya yaitu X, B-nya yaitu 6. Kenapa? Karena akar dari 36 yaitu 6. Nah, di sini kita dapatkan bahwa X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 6 ditambah 6 kuadrat. Maka X ditambah 6 dikuadratkan. Selanjutnya yaitu akar persamaan kuadrat X ditambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Nah, X ditambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0, di mana di sini nilai dari X ditambah P dikuadratkan itu yaitu X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat dan ditambah Q. Maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini supaya A-nya sama dengan 1, maka sama-sama kita bagi dengan A. AX kuadrat dibagi dengan A, BX dibagi dengan A, dan C dibagi dengan A. Maka menghasilkan X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat ditambah B per AX per C ditambah C per A sama dengan X ditambah P kuadrat ditambah Q. Maka nilai dari sini yaitu nilainya adalah B per A sama dengan 2P. Nah, karena di sini nilai B per A yaitu sama dengan 2PX, nilai C per A sama dengan P kuadrat ditambah QX. Maka B per A sama dengan 2P dan C per A sama dengan P kuadrat ditambah dengan Q. Dan nilai P sama dengan B per 2A dan nilai Q yaitu C per A dikurang B per 2A kuadrat. Nah, di sini yaitu 2A kuadrat. Nah, contohnya di sini X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 0 ditambah 5. Pertama, kita isolasikan nilai C-nya. Dan di sini nilai C-nya hilang, maka menghasilkan X kuadrat ditambah PX sama dengan 5. Selanjutnya, kita mencari kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X. Maka kita dapatkan X ditambah 4 per 2 dikuadratkan dikurang 4 per 2 dikuadratkan. Nah, kenapa dikurang 4 per 2 dikuadratkan? Karena jika kita kuadratkan X ditambah 4X dikuadratkan, maka menghasilkan di sini yaitu X kuadrat ditambah 4 per 2X ditambah 2 per 4 per 2X, maka 2-nya habis, yaitu menghasilkan 4 per 2. Makanya kita kurang dengan 4 per 2X, 4 per 2 dikuadratkan, yaitu hasilnya X ditambah 2 dikuadratkan dikurang 2
dikuadratkan sama dengan 5. Yaitu X ditambah 2 dikuadratkan dikurang 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ditambah 5 ditambah 2 dikuadratkan. Karena kita isolasikan 2 kuadrat ini, maka 2 kuadratnya hilang. Lalu menghasilkan X kuadrat ditambah X ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Atau X ditambah 2 sama dengan plus minus 3. Dan X sama dengan plus minus 3 dikurang 2. Jika X1 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan X2 sama dengan min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Atau menggunakan rumus tadi, yaitu P sama dengan B per 2A, dan Q sama dengan C per A dikurang B per 2A. Di sini P sama dengan 4 per 2 dikali 1, yaitu 4 per 2 sama dengan 2. Q-nya yaitu min 5 per 1 dikurang 2 per 2 sama dengan min 5 dikurang 4, yaitu 9. Nah, X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. X ditambah 2 dikuadratkan ditambah min 9 sama dengan 0. Di sini kita masukkan nilai P-nya yaitu 2 dan Q-nya yaitu min 9. Maka kita dapatkan X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 9. Maka kita sudah dapatkan persamaan di cara pertama tadi, yaitu X ditambah 2 dikuadratkan ditambah 9. X ditambah 2 sama dengan plus minus 3. X sama dengan plus minus 3 dikurang 2, di mana X1 sama dengan 3 dikurang 2 yaitu 1, dan X2 sama dengan min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Maka kita sama-sama mendapatkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 5. Begitu juga dengan cara kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 5. Nah, mana yang lebih cepat jalannya? Disarankan untuk melakukan cara pertama, karena jika cara kedua, Anda juga harus menghafal rumus-rumus. Selanjutnya, menentukan rumus ABC atau menggunakan rumus ABC. Disebut juga dengan rumus kuadrat. Jika X1 dan X2 akar-akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 0, dan A, B, dan C elemen bilangan real, maka berlaku X1 sama dengan min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali AC per 2A, atau X2-nya yaitu min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini pertama kita turunkan rumusnya dulu, atau dari mana sih dapatnya rumus X1 dan X2? Maka kita buktikan. Di sini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sama-sama kita bagi A untuk mendapatkan A-nya 1. X kuadrat ditambah B per AX ditambah CX sama dengan 0. Nah, hasilnya X kuadrat ditambah B per A, X ditambah C per A dikurang C per A sama dengan 0 dikurang C per A. Karena di sini kita melengkapkan kuadrat sempurnanya, maka di sini habis. Maka menghasilkan X kuadrat ditambah B per AX ditambah sama dengan min C per A. Nah, di sini kita kuadratkan X kuadrat ditambah B per AX, maka menghasilkan X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurang B per 2A dikuadratkan sama dengan C per A. Selanjutnya kita isolasikan B per 2A dikuadratkan, maka di sini X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurang B per 2A dikuadratkan ditambah B per 2 dikuadratkan sama dengan min C per A ditambah dengan B per 2 dikuadratkan. Nah, di sini
Tadi sudah kita dapatkan bahwa X ditambah B per 2 dikuadratkan dikurang B per 2A dikuadratkan ditambah B per 2 dikuadratkan sama dengan min C per A ditambah B per 2 dikuadratkan. Maka min B per 2A dikuadratkan ditambah B per 2 dikuadratkan habis atau hilang. Maka kita dapatkan X ditambah B per 2 dikuadratkan 2A dikuadratkan sama dengan B per 2A dikuadratkan dikurang C per A. Maka di sini dapat menghasilkan X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan, di sini kita faktorkan B, yaitu B kuadrat, 2A dikuadratkan yaitu 4A kuadrat dikurang C per A. Maka X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A dikuadratkan. Di sini sama-sama kita akarkan. Jika kita akarkan X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan akar B kuadrat dikurang 4AC per 4A dikuadratkan. Di sini kuadratnya hilang, maka akarnya juga hilang. Jadi didapatkan X ditambah B per 2A plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A dikuadratkan. Maka selanjutnya kita isolasikan nilai B per 2A dikuadratkan. Jadi kita dapatkan X ditambah B per 2 dikurang B per 2 sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat dikurang B per 2. Maka di sini B per 2A habis, maka X ditambah B min B per 2A plus minus akar B dikuadratkan dikurang 4AC per akar 4A dikuadratkan. Maka di sini kita dapatkan X sama dengan B min B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Karena di sini penyebutnya sama-sama dengan 2A, maka kita gabungkan menghasilkan X1 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan X2-nya yaitu min B dikurang B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, contohnya di sini. X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Kita ketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan min 8, dan C sama dengan 15. Langsung saja kita masukkan ke rumus untuk mencari X1. Min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka kita masukkan nilainya. B-nya yaitu min 8, A-nya yaitu 1, dan C sama dengan 15. Maka min dari min 8 ditambah akar min 8 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 15 per 2A, yaitu 2 dikali 1. Sama dengan X1 min 8 dikali min 8 ditambah akar 64 dikurang 60 per 2 sama dengan 8 ditambah akar 4 per 2. Jadi X1 yaitu 8 ditambah 2 per 2 atau 10 per 2 yaitu 5. Selanjutnya untuk X2 min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sama juga kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Maka di sini kita dapatkan X2-nya yaitu 8 dikurang 2 per 2 sama dengan 6 per 2 yaitu 3. Nah, maka kita dapatkan X1-nya tadi yaitu 5 dan X2-nya yaitu 3. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.